Selamat datang di channel saya. Kali ini, saya akan membahas bapak-bapak sakti dan mukanya udah ada di mana-mana. Orang penting, dulunya. Wajahnya udah di mana-mana. Ada di meme, jadi guyonan, meme dari dalam selokan, sampai masuk ke istana. Siapa lagi kalau bukan Jokowi? Bab 1. Siapa Jokowi ini? Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, lahir tanggal 21 Juni 1961 di Solo, Jawa Tengah. Dia kuliah di Universitas Gadjah Mada, ngakunya. Jurusan kehutanan dan sampai sekarang ijazahnya belum jelas ya kan? Lulus, lalu dia balik ke Solo dan jalanin usaha furniture dan mebel ekspor. Di sini, awal karirnya bukan dari partai, bukan dari militer. Tahun 2005, Jokowi maju Pilkada Solo, didukung PDIP, lalu menang. Jadi wali kota Solo. Yang bikin dia beda pada waktu itu adalah beberapa poin yang ada di sini, seperti relokasi PKL, tanpa kekerasan, gaya kerja belusukan, benahi pasar Klewer dan pasar gede, lalu Solo jadi kota yang dapat banyak penghargaan tata kelola. Tahun 2010, dia maju lagi, menang dengan 90,09% suara. Rekor, rakyat Solo literally gak mau dia pergi. Lalu menjadi gubernur DKI Jakarta 2012 sampai 2014. Belum selesai periode kedua di Solo, PDIP dan Gerindra dorong dia maju Pilgub DKI 2012. Lawannya Fauzi Bowo, petahana yang udah lama berkuasa. Jokowi menang mulai menjabat Oktober 2012. Di Jakarta, dia lanjutkan gaya yang sama, belusukan, turun ke banjir, masuk got, masuk septic tank, beda ya. Datang ke pemukiman kumuh, media nasional dan internasional mulai lirik dia, namanya meledak. Tapi belum genap 2 tahun jadi gubernur, dia maju Pilpres 2014. Oke, sampai di sini kelihatannya Indonesia baik-baik saja kan ya. Sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2. Daftar kontroversi utama, kesalahan-kesalahan yang viral. Oke, memang ya, kalau dipikir manusia ini tempatnya salah dan dosa, itu benar. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Tapi, yang bisa dimaafkan adalah yang meminta maaf dan tidak melakukan lagi. Seperti dalil berikut. Bisa dilihat di sini keterangannya. Dan kalau melakukan kesalahan kepada manusia, ini dalilnya. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, bro-bro pasti pada berpikir, ini kenapa bahas dalil bang? Gini bang, ini baru masuk inti. Bapak yang kita bahas ini saat ini jadi pemimpin NKRI tercinta ini melakukan banyak sekali keviralan, keanehan, keputusan yang membuat rakyat ini mengelus dada. Ini nih macam kasusnya. Anda bisa cek sendiri di search engine atau AI kesayangan Anda untuk riset. By the way, saya pakai Cloud AI dan Gemini ya untuk riset ini. Sekarang kita masuk ke daftar list panjang macam-macam keanehan yang ada di era Bapak J ini ya. Yang pertama, 2014. Janji tidak impor pangan, ya faktanya impor terus. Di sini bisa Anda lihat ya. Ini tercatat di AI dan ada berarti datanya. Lalu, janji tidak tambah hutang. Ternyata utangnya naik sampai 8.000 T atau triliun ya. Anda juga tidak usah membela dia dengan berkata, Bang, utangnya kita masih lebih sedikit dari negara lain. Anda riset aja lagi ya, namanya utang itu tidak baik ya. Lalu ada SMK yang hanya omon-omon ya, mobil nasional yang berakhir lelucon ya di sini. Oke, lanjut. Lalu ada revisi UU KPK. KPK dilemahkan sistematis. Bisa Anda baca di sini sendiri. Ini kalau saya jelaskan sendiri-sendiri bisa jadi satu video tersendiri ya. Lalu ada yang KM 50 itu, 6 laskar FPI tewas unlawful killing. Ini sampai sekarang kasusnya juga belum jelas. Ditutup sama mereka ya. Tidak ada penyelesaian. Lalu sebenarnya kan apa mereka kok sampai dibunuh di KM 50 itu. Lalu ada nomor 6, Omnibus Law UU Cipta Kerja. Diketok tengah malam ya, tanpa ada macam-macamnya langsung disahkan begitu saja. Lalu UU ITE
dipakai jerat mengkritik King of Lip Service, juga sama ya. Kegagalan tuntaskan kasus HAM berat masa lalu, masih ada lagi. IKN pindah ibu kota tanpa referendum, biaya bengkak. Kenapa juga harus pakai IKN ya, ibu kota korupsi nasional itu ya? Buat apa biaya triliunan dipakai di sana itu? Buang-buang anggaran lah. Lalu PSN, penggusuran warga Wadas dan Rempang. Kasus Verdi Sambo, Kapolri pilihan Jokowi terbukti pembunuh ya, polisi bantai-bantaian dengan polisi sendiri ya. Lalu juga ada sampai sekarang juga dugaan ijazah palsu yang tidak jelas itu lulus atau enggak itu beliau. Skandal MK, Anwar Usman ubah syarat usia capres ya. Anwar Usman ini ternyata adalah masih ada hubungan dengan Jokowi ya. Ada ipar kalau enggak kakak ipar seperti itu. Lalu Jokowi dan keluarga dilaporkan ke KPK. Nah, lalu ada lagi, anakku tidak akan nyapres, malah Gibran justru daftar jadi cawapres. Gibran menang jadi wapres dan Bobi jadi gubernur Sumut. Ya, ini juga masih hubungan saudara. Ya. MK temukan indikasi politisasi bansos di Pilpres 2024. Ya, bansos dari pajak rakyat dibagi-bagikan atas nama dia. Kacau ya. Lalu ini lagi, ini bukan Indonesia loh ya. Posisi RP, Jokowi masuk nominasi tokoh korupsi dan kejahatan 2024. Nah, tapi tidak diapa-apakan oleh negara kita. Seperti itu. Entah kesaktian apa yang dimiliki oleh beliau ini ya. Lalu ijazah palsu. Rosario, Dr. Tifa dan Rismon jadi tersangka. Yang ijazah palsu siapa? Tidak mau nunjukkan ya kan. Malah orang yang mempertanyakan itu jadi tersangka. Ini gimana ini cara kerjanya di dunia ini ya? Lalu KM50 dibawa ke ICC Den Haag ini karena tidak ada yang membahas seperti itu. Nah, dari 20 kasus yang terlist ini banyak sekali yang belum terselesaikan dan masih menggantung. Tujuan saya membuat konten ini adalah #menolak lupa untuk jadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Jangan sekali-kali milih pemimpin yang modal kelihatannya nih orang jujur dan sebagainya. Kelihatannya wajahnya melas nih, kasihan. Aduh, bisa hancur Indonesia ya. Bab 3. Kenapa hukum tidak bisa menyentuhnya? Pertama, imunitas politik dan jaringan kekuasaan. Sebagian besar aparat, jaksa, dan hakim masuk dalam ekosistem yang sama. Yang mengerikan menurut saya dari bapak ini adalah kemampuannya menyembunyikan apa yang dia pikir dan direncanakan dari wajahnya yang sok lugu dan deso ini. Dan ini menipu banyak sekali orang, kecuali saya. Oke, lanjut. Jujur 2 kali pemilu saya tidak memilih orang ini. Kenapa? Karena intuisi. Lebih banyak sekali kolega, teman kantor, orang kampung, dan sebagainya milih bapak ini gara-gara apa? Kelihatan jujur. Ya Allah. Ada fakta yang menarik setelah riset sedikit. Ada yang namanya sifat Machiavellis, yaitu perilaku menyembunyikan rencana dan menipu lewat raut wajah. Digunakan khusus untuk memanipulasi, mengontrol, atau memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Nah, sifat ini biasanya tujuannya menghalalkan segala cara. Ya, itulah sifat bapak ini. Bayangkan mengganti semua institusi yang bisa merugikan dirinya kelak. Si bapak itu dengan teman koleganya seperti MK Anwar Usman ini adalah adik ipar dari Jokowi. Kasus Verdi Sambo, Kapolri pilih Jokowi, dan banyak lainnya. Kedua, hukum prosedural versus hukum substantif. Banyak kesalahan yang secara moral salah, tapi tidak secara hukum formal melanggar pidana. Bisa dilihat di sini. Contohnya, pada saat ada permasalahan batas usia capres-cawapres, ini masalah Gibran yang jadi cawapres ini ya. Nah, di sini bisa dilihat secara hukum substantif, moral etika ya, ia tidak boleh dalam artian anak yang masih kecil belum cukup umur ya maju jadi cawapres, apalagi itu adalah keluarganya dari presiden yang mau mundur seperti itu. Tapi secara prosedural hukum yang ada itu tidak ada aturannya seperti itu. Nah, dengan orang ini tak diterabas saja seperti itu ya. Memang benar-benar keterlaluan.
Lanjut, lalu ada revisi UU KPK, Anda bisa baca di sini ya. Lalu yang ketiga ini juga Anda bisa baca, penunjukan pejabat kepala daerah dalam jumlah masif yang banyak. Nah, secara hukum substantif etika, muncul kecurigaan moral bahwa penunjukan pejabat yang ditunjuk langsung oleh Kemendagri digunakan sebagai alat politik untuk mengkondisikan wilayah demi memenangkan pihak tertentu. Ya tentu saja pihaknya si Pak J ini, ya kan. Tetapi secara hukum prosedural ini tidak ada aturannya. Makanya diterabas saja seperti itu. Ya ampun, ya ampun. Lalu yang ketiga, presiden tidak bisa dipidana saat menjabat. Mekanisme ini hanya lewat impeachment DPR MPR yang tidak akan jalan kalau koalisi mayoritas. Ini masalah blunder boy. Jadi gini, singkatnya, DPR atau MPR itu ada dan gunanya adalah untuk menghalau, mengekang, membatasi tingkah presiden kalau keputusan anehnya dipandang terlalu aneh, nyeleneh, dan merugikan rakyat. Nah loh, bagaimana mereka bisa membatasi kalau partai mayoritas di sana adalah partai pengusung atau pemenang? Nih bisa dilihat di dokumen ini ya. Bisa dilihat. Untuk periode 1 ya, koalisi Jokowi membengkak menjadi 62% kursi di DPR. Jadi, secara teoritis aja ya, kalau ada yang tidak setuju, maka mereka pasti akan kalah. Kenapa ya? Karena 62% itu akan setuju orang partai pendukung. Lalu periode 2, tambah gila lagi, 82% itu adalah kursi yang diberikan oleh presiden ke pendukungnya. Seperti itu. Jadi ya DPR MPR itu bungkam. Apa yang dikatakan sama presiden itu ya aja. Jadi sudah tidak berguna DPR MPR itu. Emang benar seperti Jepang aja, dibubarkan aja karena nggak ada gunanya, nggak ada gunanya seperti itu. Lalu nomor 4, setelah lengser siapa yang mau menggugat? Jadi gini logikanya, semua perangkat untuk mengadili di zaman Bapak ini semua sudah dia kuasai, polisi, jaksa, hakim, KPK, dan sebagainya. Bapak ini sudah merasa aman dan kebal hukum. Ibarat nih, tim kita ini tim jujur tanding bola sama tim lawan, tim cheater atau curang. Nah, tim cheater ini sebelum tanding bola lawan kita sudah menyiapkan penonton, satu stadion sudah dibayar buzzer, sudah bayar wasit, sudah bayar penjaga garis, even bahkan dia juga bayar salah satu dari teman kita yang mau khianat dan mau dibayar. Lalu bagaimana? 4, refleksi ini masalah sistemik, bukan cuma Jokowi. Kasus Bapak yang satu ini sudah terjadi, namun bukan berarti berhenti. Kalau dipandang dari aspek agama Islam, kalau Bapak ini pernah jadi presiden dan ada niat memperbaiki diri, sesegeralah bertobat Pak. Setiap manusia pasti akan menemui ajal. Berikut adalah dalil di mana setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban. Bisa dilihat di sini. Juga ada dalil hadis sahihnya. Ya. Tanda orang munafik, dan juga janji penguasa atau pemimpin kepada rakyatnya. Nah, saya yakin Bapak ini agamanya Islam. Karena saya sendiri pernah lihat ada posting beliau lagi umroh. Kalau Islam maka takutlah pada hari akhir. Netizen tidak usah ketus dan bilang, kenapa sih lo cari-cari salah orang? Lah, bukan dicari, kan sudah kebukti. Banyak tuh janji gak ditepatin. Intinya gini loh ya, para netizen. Saya aja orang biasa, bukan pemimpin. Takut janji sembarangan. Saya kalau janji ke anak istri, insya Allah pasti saya penuhin. Kalau saya tidak bisa penuhin, maka saya tidak mau janji. Nah, apalagi jadi pemimpin negara. Ayolah tobat, kalau salah minta maaflah. Lebih baik rakyat Indonesia ini orangnya baik-baik dan berusaha memperbaiki. Kalau gak punya ijazah asli, udahlah gak usah ditutup-tutupin. Ngaku aja ngapa, selesai masalah. Dan tobat itu intinya, dengan tobatnya satu orang pemimpin, maka diharapkan akan menjadikan pemimpin lainnya atau pemimpin sesudahnya jadi ikut tobat juga. Kejujuran dijunjung tinggi dan Indonesia akan menjadi lebih bagus dan makmur. Ingat, orang Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Bab 5. Penutup.
Video saya ini bermaksud untuk mengajak semuanya atau bersama-sama warga Indonesia, rakyat, netizen, terutama yang diberikan amanah pemimpin rakyat, menteri, gubernur, wali kota, dan sebagainya, untuk menjadi pribadi yang jujur. Semoga video saya membuka semua mata dan pikiran kita semua. Terakhir, menurut Anda semua, dengan berbagai macam kasus Bapak ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Bisa kita diskusikan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan berikan ide kira-kira mau membahas video tentang apa lagi. Terima kasih.